أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. Kita perlu tahu siapa ini Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun radhiyallahu an. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun adalah beliau ini seorang wali Allah. Siapa Habib Hasan Baharun? Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, "Inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati shalah wala siyam walakin bi sakhawatin nufus wa salamatis sudur war rahmah bi kulli muslim." Rasulullah menjelaskan sesungguhnya para wali-wali abdal umat aku, mereka itu hebat, surganya tinggi bukan karena banyak amal-amal yang zahir, sholat, puasa, bukan. Tapi karena ada sifat-sifat khusus di dalam diri mereka. Dan sifat-sifat itu semuanya ada sama beliau. Di antaranya apa? Sakhawatin nufus, jiwanya royal. Orangnya tidak pelit, royal. Ini Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Bayangkan, beliau itu dalam malam-malam tertentu selalu membawa uang 5 ribuan segepok. Mungkin berapa ratus ribu gitu. Ini sebelum krisis moneter. Jadi 300 ribu, 500 ribu seperti sekarang berapa juta rupiah itu. Beliau keliling setiap malam jam 2 malam atau jam 3 malam. Kalau beliau tidak keluar negeri atau dalam perjalanan atau hajat, beliau keliling bersama supirnya. Apa yang beliau lakukan di akhir-akhir hayatnya? Itu uang 5 ribuan, pecahan 5 ribuan, beliau keliling, beliau berikan kepada tukang-tukang becak yang sedang tidur lelap di Kota Bangil. Jadi tukang becak lagi tidur, ditaruh duit sama beliau. Taruhin satu-satu. Sampai-sampai kata supirnya cerita waktu itu saya bersama beliau, itu kalau satu Kota Bangil itu di alun-alun tukang becak sudah kebagian semua, duit masih ada, beliau pergi ke Pandaan, daerah sebelah, untuk menghabiskan uang itu dibagikan kepada tukang-tukang becak, dan tukang becak itu tidak tahu siapa yang memberikan uang tersebut setiap malam. Kecuali setelah wafatnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, baru mereka tahu, kok setelah Habib Hasan Baharun meninggal ini nggak ada lagi uang. Ternyata ini adalah kedermawanan beliau, salah satu dari sekian banyak kedermawanan beliau. Suatu hari guru kami Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf masih hidup beliau, kita doakan biar panjang umur. Beliau tinggal di Kota Bangil, sekarang sudah sepuh. Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf datang ke kantor Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan mengatakan, "Ustadz Hasan, tadi malam saya mimpi berjumpa Rasulullah, kirim salam untuk antum." Kira-kira kalau kita dapat salam dari orang besar seneng apa enggak? Bayangin kalau misalnya nih Habib, antum dapat salam dari Habib Umar bin Hafid. Ya Allah, diingat sama Habib Umar, seneng gak kira-kira? Dapat salam dari fulan, mungkin kalau orang-orang dunia dapat salam dari gubernur, senang dia. Kalau orang-orang dunia dapat salam dari menteri, senang dia. Tapi Habib Hasan Baharun dapat bisyarah, dapat salam, dikenal, disebut dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan orang Arab, ini orang Arab punya kebiasaan, kalau ada orang datang membawakan kabar gembira, itu yang bawa kabar gembira pasti dikasih hadiah. Contoh Abu Lahab, ketika budaknya Suwaibah al-Aslamiyah datang kepada Abu Lahab bawa kabar gembira, "Tuan, lahir keponakan, anaknya Abdullah Muhammad." Keponakannya Abu Lahab, Nabi Muhammad, itu yang bawa kabar gembira bahwa lahir anak laki-laki dari saudaranya Abdullah, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dia seorang budak wanita. Kebiasaan orang Arab yang bawa kabar gembira
diberikan hadiah, langsung dibebaskan sama Abu Lahab. Itu udah kebiasaan tradisi mereka, turun temurun. Imam Syafi'i pun begitu. Imam Syafi'i pernah mimpi Rasulullah kirim salam kepada Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Imam Ahmad bin Hanbal akan mendapatkan perhatian khusus di hari kiamat. Imam Syafi'i tulis surat, perintahkan muridnya bawa ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berikan hadiah kepada murid Imam Syafi'i. Ini Ustadz Ahmad bin Husain Assegaf dapat mimpi Rasulullah kirim salam sama Abuya Habib Hasan Baharun. Waktu itu Abuya Habib Hasan baru mendapatkan rizki kurang lebih 11 juta. Sebelum krisis moneter nih 11 juta, kalau sekarang mungkin puluhan atau 100 jutaan. Saking senangnya dapat salam dari Rasulullah, itu uang 11 juta langsung dikasihkan ke Ustadz Ahmad. Ya Ustadz, ini hadiah buat antum. Bisa gak kita ngasih duit cuma-cuma ratusan juta begitu? Saking senangnya dapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi sakhawatun nufus, memaafkan orang. Salamatus sudur, sifat wali abdal yang kedua. Sifat wali abdal yang kedua, salamatus sudur, hatinya bersih. Ustadz Hasan Baharun sering mengatakan, kamu jangan pernah merasa bisa, merasa punya, merasa memiliki. Sehebat apapun pesantren yang kamu bangun, murid yang banyak, tetaplah merasa nol, nggak punya apa-apa. Itu semuanya hak Allah, saya nol, nggak punya apa-apa. Itu selalu didengungkan oleh beliau. Ini salamatus sudur, sifatnya para wali. Masya Allah, merasa tidak punya apa-apa. Bahkan kita dengar kisah dari Al-Ustadz Segaf bin Hasan Baharun ketika Ustadz Hasan Abuya masih kontrak rumah di Bangil. Ustadz Faruk, salah satu santrinya. Ini dulu Ustadz Hasan Baharun kontrak rumah di Bangil untuk para santri-santrinya. Santri bertambah, tambah lagi kontrakan rumah sampai 11 rumah. Ngontrak rumah untuk tempat tinggal santri karena belum ada pesantren, bangunan belum ada. Salah satu rumah yang dikontrak harus bayar. Datang tempo untuk harus bayar. Yang punya menagih, ya Ustadz, besok waktunya bayar. Akhirnya datang waktunya, Ustadz Hasan Baharun tidak pegang uang sedikit pun. Kata Ustadz Hasan, saya hari ini belum ada uang. Besok ya insya Allah. Insya Allah besok saya akan cari, saya minta keringanan. Oh ya silahkan. Beliau pergi mencari uang untuk kontrakan rumah santri. Ketika esok harinya, beliau pun belum dapat uang. Sehingga yang punya kontrakan bilang, mohon maaf ya Ustadz, silahkan keluarkan santri-santrinya. Saya minta tolong, oh nggak bisa, tolong keluarin santrinya semua. Kalau mau bayar. Akhirnya semua santrinya keluar waktu itu satu rumah. Ini kisah dari Ustadz Segaf Baharun. Hari berjalan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ustadz Hasan Baharun kemudian pindah ke kota Raci, ke desa Raci yang sekarang. Santri bertambah. Ini orang yang tadi mengusir santri karena uang kontrakan tidak ada, hancur usahanya, datang ke pesantren mau titip jualan es batu di kantin pesantren. Ketika dia mau jualan ini, dia izin permisi sama Ustadz Hasan Baharun. Dengan wajah malu, Ustadz, saya mau titip jual, jadi nanti lakunya berapa, udah habis baru bayar. Ntar sore sisanya bayar begitu. Es batu atau apa gitu. Atau ada barang yang lain saya lupa. Apa kata Ustadz Hasan Baharun? Jangan bawa barang apa kamu sekarang? Berapa semuanya hitung, saya bayar kontan sekarang. Taruh dagangan ente, taruh, jangan sungkan-sungkan, biar santri beli. Saya bayar lebih dulu. Ini akhlaknya para wali. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Gampang apa susah itu? Susah. Kalau bukan orang berhati salamatus sudur, kalau bukan orang-orang sekelas wali abdal, tidak mudah. Mungkin kita sekarang dengernya gampang. Mungkin saya ngomong begini gampang, prakteknya belum tentu semua orang bisa. Salamatus sudur,
sakhawatun nufus. Masya Allah, begitu banyak cerita-ceritanya. Warahmah bikulli muslim, dan belas kasih sayang kepada sesama muslim. Ustadz Hasan ini, kita menyaksikan beliau itu makan digilir masuk ke kamar-kamar santri itu. Makan bareng santri di waktu-waktu tertentu. Kalau ada santrinya yang mau berhenti karena uang pangkat, karena uang bulan, kata Ustaz Hasan, jangan berhenti karena uang, teruskan mondok. Bahkan pernah satu hari ada anak-anak kucing yang baru melahirkan, beberapa ekor kucing ini mau minum susu ASI, si ibunya kucing itu kesulitan. Ustaz Hasan memperhatikan, jangankan kepada muslim, kepada hewan aja. Diambil induk kucing ini oleh Ustaz Hasan, kemudian dikeluarkan susu daripada kucing tadi, ditaruh di satu wadah dan diminumkan ke anak-anak kucing. Ya Allah, kita nggak kuat Pak. Kita mungkin jijik, tapi tidak sampai ditelan, najis tentunya, dicuci oleh beliau, hanya dikeluarkan, diminumkan ke anak-anak kucing itu. Jangan sampai anak-anak kucing ini mati kelaparan. Sampai sedemikian sayangnya kepada, Masya Allah. Ini sifat para wali-wali abdal, hanya sekelumit ada sama beliau. Yang saya ceritakan ini hanya sekelumit. Masih ada ribuan cerita beliau tentang bagaimana. Kenapa beliau begitu hebat? Kuncinya karena beliau mengikuti baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.